menjijikan, Menteri Israel Ben-Gvir bikin kisruh, suruh hancurkan rumah warga Palestina saat Ramadan. Menteri Keamanan Israel perintahkan penghancuran rumah warga Palestina selama Ramadan. Republika.co.id. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memerintahkan polisi untuk melanjutkan penghancuran rumah-rumah Palestina yang dibangun secara ilegal di wilayah pendudukan Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadan. Israel tidak melakukan penghancuran rumah selama Ramadan dalam beberapa tahun terakhir untuk menghindari ketegangan dengan Palestina. Sementara itu, surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Senin 6 Maret 2023 melaporkan polisi Israel memperingatkan Ben-Gvir bahwa situasi saat Ramadan bisa sangat tidak stabil karena meningkatnya ketegangan di wilayah pendudukan di tepi barat. Namun menurut jaringan siaran publik Israel, Ben-Gvir telah memberikan perintah untuk membatalkan keputusan untuk tidak meningkatkan eskalasi selama Ramadan. Ben-Gvir meminta polisi mengikuti arahannya meskipun ada risiko keamanan yang meningkat. Ben-Gvir yang memiliki ideologi sayap kanan radikal berulang kali menyerukan pemindahan warga Palestina. Dia juga telah beberapa kali bergabung dengan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Sementara orang Palestina melihat kebijakan penghancuran Israel sebagai upaya untuk mengusir mereka dari Yerusalem Timur dan juga memperkuat pendudukan Israel atas kota itu. Otoritas Israel menganggap rumah-rumah warga Palestina dibangun secara ilegal dan tanpa izin. Tapi di sisi lain, otoritas Israel tidak pernah menerbitkan izin bangunan bagi warga Palestina kendati sudah ada pengajuan. Berbicara di konferensi tahunan Institute for National Security Studies minggu lalu, Komandan Operasi Pasukan Pertahanan Israel, Major Oded Basyuk memperingatkan dia tidak dapat menjanjikan bahwa pergerakan Palestina tidak akan meningkat menjelang bulan Ramadan yang akan dimulai pada 22 Maret dan berakhir pada 20 April. Sebelumnya pada Februari, Kepala Polisi Israel Kobi Sabtai memperingatkan pasukan polisi mengalami kekurangan tenaga yang parah. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menanggapi kekerasan setelah Ramadan. Pada Senin 6 Maret 2023 sore, Kementerian Luar Negeri Palestina memotong pernyataan Ben-Gvir. Palestina pada Senin memperingatkan Ben-Gvir akan membuat kawasan Yerusalem Timur menjadi kacau. Kami mengutuk pernyataan fasis Ben-Gvir. Kata-kata Menteri kolonialis dan rasis memicu eskalasi sehubungan dengan bualannya tentang penghancuran rumah warga Palestina di Yerusalem selama bulan suci Ramadan. Ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina dilaporkan Jerusalem Post. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan pernyataan Ben-Gvir dimaksudkan untuk menyulut ketegangan wilayah Yerusalem Timur dengan latar belakang upaya yudaisi Yerusalem, kejahatan pembersihan etnis dan tindakan deportasi paksa yang mempengaruhi semua aspek kehidupan warga di Yerusalem. Kementerian menganggap pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memikul tanggung jawab penuh dan langsung atas kejahatan yang sedang berlangsung di Yerusalem, ujarnya. Dalam beberapa pekan terakhir, Ben-Gvir telah mendorong tindakan keras di lingkungan Yerusalem Timur sebagai bagian dari perang melawan teror. Dia menjuluki rencana yang itu sebagai Defensive Suicide. Orang-orang terdekat Netanyahu mengatakan Ben-Gvir tidak memiliki wewenang untuk memperlakukan rencana tersebut. Namun Ben-Gvir bersikeras telah menyatakan keinginannya untuk melanjutkan proyek ini. Menurut orang-orang yang dekat dengan Ben-Gvir, dia telah menginstruksikan Sabtai serta Komandan Distrik Yerusalem, Doron Turgeman untuk mengambil langkah-langkah menumpas teror di Yerusalem Timur, termasuk penahanan dan penangkapan terhadap 150 tersangka teror yang sudah diketahui oleh Badan Intelijen Israel, Shin Bet, dan penghancuran rumah warga yang dibangun secara ilegal di Yerusalem Timur. Pada hari Senin, 3 rumah milik warga Arab di lingkungan Wadi Jos di Yerusalem Timur dihancurkan oleh pemerintah setempat. Menurut
Menurut kantor berita Wafa, bangunan itu milik keluarga Tota. Keluarga Palestina tersebut berusaha untuk mendapatkan izin pembangunan rumah tetapi tidak disetujui. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melasih dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.